Selamat siang kepada Bu Sinta selaku dosen pengantar organisasi internasional 1. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Stefani Mikael, dengan NIM 217 075 0058. Saya Priscilia Febriliani Worotikan dengan NIM 217077573. Saya Gusti Ayu Santika dengan NIM 217075090. Dan saya Arigato Dimitri Batista dengan NIM 21707750104. Kelompok kami saat ini ingin mewawancarai Yayasan Senyum Anak Nusantara dengan narasumber Kak Putri Ayu selaku Wakil Presiden Eksternal Yayasan Senyum Anak Nusantara. Dalam wawancara ini, kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai organisasi ini. Fokus kami adalah agar informasi yang kami dapatkan bisa berguna untuk banyak orang. Untuk itu, berikut video interview yang sudah kami lakukan bersama narasumber. Selamat pagi menjelang siang kepada Kak Putri selaku Wakil Presiden Eksternal Yayasan Senyum Anak Nusantara. Perkenalkan, saya Arigato Dimitri Batistuta dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya selaku pembicara pembuka dari wawancara hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Putri karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam wawancara kami. Begitu kami merasa sangat bersyukur dan excited juga gitu kan, karena tentunya dengan tuntutan dari tugas-tugas juga, tapi kami di samping tuntutan itu kami diajak untuk bisa sebagai hubungan internasional gitu ya kan. Kami kan diajak untuk bisa mengetahui seperti apa itu organisasi internasional, atau jika memang tadinya jika kami nggak bisa reach organisasi internasional, kami juga boleh memilih NGO. Dan puji Tuhan kami di sini bisa mendapat dari Kakak selaku perwakilan dari Yayasan Senyum Anak Nusantara. Dalam wawancara ini tentunya saya tidak sendiri. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya yang hadir di Zoom ini. Ada Priscilia Worotikan, boleh saya hai dulu dong. Halo, selamat siang Kak Putri dan teman-teman. Halo, selamat siang. Selanjutnya ada Gusti Ayu Santika. Halo Kak Putri. Halo, selamat siang. Dan terakhir ada Stefani Michael. Halo, selamat siang Kak Putri. Halo, selamat siang. Ya, jadi sebelumnya sebagai informasi untuk Kak Putri, bahwa wawancara kami ini dilaksanakan sebagai pemenuhan dari tugas evaluasi tengah semester kami. Dan walaupun mungkin ibaratnya kayak dimotivasi dengan tugas, tapi tentunya kami tetap ada intrik dalam hati gitu untuk lebih tahu ya, lebih dalam seperti apa sih. Lalu setelah dilakukannya, kami melakukan semacam diskusi dalam kelompok, kami tertarik nih untuk mengetahui lebih jauh mengenai SAN ini. Lalu tentunya dalam wawancara ini kami juga memiliki tujuan, yaitu kami mengharapkan adanya nanti dampak positif yang bisa kami bagikan gitu, entah kepada teman-teman kampus kami atau mungkin orang-orang sekitar kami. Dan jika bisa gitu ya, kami bisa membagikan kepada orang-orang di luar sana gitu yang mungkin belum tahu seperti apa sih SAN itu dan kepengen gitu ikut andil dan berpartisipasi begitu. Lalu selanjutnya sebagai pelanjutan dari wawancara ini, kami akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan oleh teman saya, Priscilla Worotikan dan Gusti Ayu. Selanjutnya saya persilakan kepada Priscilla dan Gusti Ayu untuk bertanya. Baik, bisa tolong jelaskan Kak, SAN itu organisasi seperti apa ya? Oke, ini kita langsung aja ya. Jadi sebenarnya awalnya SAN itu cuma komunitas. Ya selayaknya komunitas sosial gitu, kita bergerak di bidang sosial. Cuman kan kadang kalau misalkan kita mau ngakuin kegiatan sosial, dengan maraknya tindak kejahatan yang beredar di masyarakat, kadang kan orang-orang kayak berpikir dua kali, ini komunitas beneran nggak sih? Atau jangan-jangan cuma mau mengambil keuntungan, atau mungkin memanfaatkan
kepedulian orang untuk kepentingan pribadi. Nah, dari itu San ini kita berupaya untuk gimana sih caranya kita biar bisa dipercaya sama masyarakat. Nah, kita mendaftarkan diri ke Kementerian Sosial, jadi kita sudah legal, jadi kita sudah diakui negara gitu kalau kita itu bergerak di bidang sosial. Nah, kita tuh seperti apa? Jadi kita itu organisasi, komunitas, dan sekarang yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, di mana kita memiliki concern terhadap anak-anak. Kita ingin membantu pemerintah untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia, karena kita tahu ya, kita semua pasti tahu ya, pendidikan di Indonesia itu sebenarnya belum merata, masih masih banyak lah ketimpangan yang terjadi yang berada di sekitar kita. Nah, berangkat dari situ kita berupaya untuk gimana caranya jurang pemisahan itu semakin imbang gitu, jadi nggak ada perbedaan lagi antara yang di kota, yang di desa, atau apapun lah itu yang menjadi perbedaan. Jadi kita ingin membantu pemerintah untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Dan caranya juga berdasarkan dengan kreativitas kita masing-masing, karena San ini kan nggak cuma di satu daerah. Jadi kita tersebar di seluruh Indonesia, jadi harapannya dengan tersebarnya itu semakin jangkauan kita semakin luas dan semakin banyak anak-anak yang bisa kita bantu. Gitu. Kemudian Kak, di masyarakat kan banyak masalah-masalah sosial yang lainnya ya. Kenapa San ini lebih memilih fokus kepada anak-anak? Kenapa tidak ke yang lain gitu Kak? Oke. Kenapa memilih anak-anak nih gitu kan? Kenapa kok anak-anak? Padahal masih banyak masalah sosial yang lebih relate sama kehidupan kita daripada anak-anak gitu kan, ada yang lebih penting gitu kan, misalkan lingkungan atau apalah gitu. Jadi gini, kenapa kok kita pilih anak-anak? Teman-teman, kita kan generasi penerus bangsa nih, otomatis suatu saat ketika 5 atau 10 tahun lagi kita akan menjadi pemimpin bangsa ini. Itu adalah hal yang bisa kita bisa kita kontrol, gimana kita mau bawa diri kita, gimana kita mau bawa negara kita, gimana kita mau membawa daerah kita, mau kita gimana, ini sih negara ini gitu. Kita bisa mengatur, kita bisa mengontrol itu. Tapi nanti ketika kita sudah bukan waktu kita memimpin, ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tua, apakah negara ini akan lebih baik atau tidak, itu kan kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah generasi penerus kita gitu. Nah, kenapa kita milih anak-anak? Karena suatu saat nanti kita yang akan dipimpin oleh anak-anak di bawah kita. Kita pengen menciptakan gimana caranya biar penerus-penerus kita, pemimpin kita nanti itu memiliki kualitas yang baik, kualitas yang benar-benar mumpuni. Karena teman-teman, menurut psikologis, apa yang kita rasakan ketika kecil itu sangat berdampak kepada gimana kita nanti mengambil keputusan. Mungkin teman-teman yang HI pernah belajar, aku juga HI teman-teman, jadi aku pernah membaca atau pernah ada bacaan yang waktu itu tuh kalau nggak salah dampak keluarga Presiden Soeharto terhadap cara dia memimpin. Jadi gimana keluarganya memperlakukan dia ketika kecil itu berdampak kepada cara dia memimpin ketika dia menjadi presiden. Mungkin teman-teman nanti bisa baca. Nah, dari situ aku berpikir, oh ternyata dari situ tuh kayak masa kecil itu sangat penting gitu kan. Masa kecil itu sangat penting. Jadi gimana caranya pemimpin kita tuh nggak boleh kayak gitu. Bukan berarti aku memberikan insight yang jelek tentang presiden Soeharto, enggak ya, maksudnya gimana caranya kita tuh memberi kesan yang baik untuk anak-anak, nantinya ketika dia dewasa dia bisa mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi tidak terdistract sama apa yang dia rasakan pada zaman dia kecil gitu. Jadi kita lebih ke ingin memastikan suatu saat nanti pemimpin kita adalah seorang yang memiliki
kenangan yang baik pada masa kecil sehingga tidak mempengaruhi bagaimana dia memimpin ketika dia dewasa. Seperti itu. Aset ya. Jadi anak-anak yang ada di lingkungan kita sekarang itu aset buat kita nanti. Itu poinnya. Oke Kak, untuk pertanyaan berikutnya, visi misi SAN itu apa ya? Untuk Oke. pertanyaan misi ya. Sorry. Visi misi SAN itu apa ya Kak ya? Apa aja? Oh, visi. Oke. Iya. Jadi visi misi SAN itu ada 3 sih. Misi SAN itu visinya itu kita membagikan ke sederhana seperti kita cuman membagikan senyum di bibir anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Misinya itu ada 3, yaitu 3M, yaitu kita mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi. Mengedukasi, kita tuh mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak. Kita nggak mengajarkan sesuatu yang kita nggak ngajarin sejarah, kita nggak ngajarin geografi, kita nggak ngajarin ilmu politik atau mungkin apapun yang kita pelajari di dunia formal itu kita nggak ngajarin, tapi kita ngajarin gimana jadi orang yang baik, gimana kita jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, gimana kita menjadi orang yang peka terhadap lingkungan, gimana jadi orang yang intinya hal-hal yang tidak kita dapat di sekolah formal, tapi itu penting gitu untuk dia. Jadi itu kita mengedukasi. Selain mengedukasi, kita juga menginspirasi. Jadi teman-teman yang bergabung dengan kita mungkin pasti kita berbeda background kan, pasti kita memiliki banyak perbedaan. Nah, di situ kita menginspirasi dari teman-teman, misal nanti bergabung dengan SAN, oh teman-teman ini dari HI, jadi teman-teman bisa mengambil perspektif dari luar negeri. Misalkan pendidikan di Finlandia itu kan sangat berbeda ya dengan di Indonesia. Nah, mungkin nanti kalian bisa menginspirasi teman-teman adik-adik kalau di Finlandia belajarnya metodenya seperti ini loh, tapi mereka tetap bisa belajar dengan baik meskipun jam sekolahnya lebih rendah dan bagaimananya itu kan berbeda ya. Nah, itu kita menginspirasi adik-adik biar mereka tuh berpikir, oh ternyata belajar itu penting dan walaupun banyak kesulitan, kita tetap bisa untuk belajar dan meraih apa yang kita inginkan gitu. Kemudian setelah kita menginspirasi mereka, kita juga memotivasi. Yuk teman-teman adik-adik pasti juga bisa loh kayak kakak-kakaknya, misalkan seperti kakak-kakak yang ada di Zoom ini mungkin bisa berkuliah sampai tinggi, mungkin nanti akan menjadi seorang diplomat atau menjadi orang yang lebih bisa diandalkan daripada ketika dia tidak bersekolah, karena target kita sejujurnya adalah anak-anak yang kurang beruntung. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi agar mereka tuh memiliki keinginan yang lebih untuk melanjutkan pendidikannya, seperti itu untuk visi dan misi kita. Untuk selanjutnya, bagaimana sejarah terbentuknya? Siapa awalnya yang bisa kepikiran bikin organisasi SAN yang seperti ini gitu? Oke, jadi sebenarnya foundernya itu kan ada ya namanya, founder kami namanya Kak Ali. Jadi Kak Ali itu dulu pernah ikut pengabdian di Malaysia dan dia terinspirasi untuk kenapa saya nggak buat juga di Indonesia, seperti itu. Terus pada akhirnya 2019 dia menginisiasi bersama teman-temannya, waktu itu nggak ada 10 orang kalau nggak salah, cuma 5 atau berapa orang gitu. Mereka melakukan pengabdian di panti asuhan, mereka mengajar, mereka menginspirasi dan mengedukasi dan memotivasi mereka. Kemudian dari situ dia kayak kepikiran kalau misalkan bergeraknya di sini aja, berarti kan yang dapat manfaat orang-orang sini aja nih, orang-orang sekitar. Sedangkan Indonesia itu kan luas, Indonesia itu kan ya segede itu gitu. Kalau misalkan dia doang yang bergerak, ya nggak ke cover seluruh Indonesia. Makanya dia menginisiasi untuk membuat chapter. Jadi SAN itu terdiri atas chapter-chapter. Kayak setiap kota itu ada gitu. Dan tahun 2020 di awal pembentukan ada sekitar 43 chapter di seluruh Indonesia. Terus tahun ini 2021 sudah tersebar di 73
72 chapter di seluruh Indonesia. Itu dari Jawa Barat ada sekitar 17 atau 18 kota, Jawa Tengah juga sama, Jawa Timur juga, di Sumatera juga ada, dan di zona 5 itu mencangkup luar Sumatera dan luar Jawa. Jadi total keseluruhan ada 73 chapter, dan kita bergerak masing-masing. Bukan berarti berbeda pedoman ya, tapi kita jadi ada pengurus nasional itu sudah memberikan kayak apa ya, kayak kurikulum gitu lah, apa yang harus disampaikan oleh Sun Chapter, dan nanti Sun Chapter yang mengadakan, seperti itu. Singkat sih sejarahnya, langsung cepet gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya ya, Kak. Silakan Priscilia. Iya, terima kasih. Halo Kak, selamat siang. Saya Priscilia Halo. Wartikan. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang konsep internal Senyum Anak Nusantara ini ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Kak, jika boleh tahu apakah SAN ini bergerak di bawah naungan organisasi lain atau ada organisasi partner gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya kita itu kan NGO ya. Pada awalnya kita kan NGO. Jadi kita berdiri sendiri, kita independen, kita tidak bergantung dengan organisasi lain. Namun pada tahun ini kita memutuskan untuk meminta seperti legalisasi gitu dari Kementerian Sosial ya, untuk nge-verified nih kalau misalkan SAN itu ya memang komunitas sosial dan tidak mengambil profit dan memang pure untuk kegiatan sosial. Jadi kalau misalkan ditanya kita bernaung di mana, kami sekarang bernaung di bawah Kementerian Sosial. Cuman memang untuk pergerakannya kita sama sekali tidak diintervensi, sama sekali tidak ada campur tangan dari mereka. Mereka hanya pure untuk memberikan akta bagi kami agar kami bisa bergerak dan dipercaya oleh masyarakat. Cuman untuk pergerakan semua kita independen. Oh, jadi SAN ini independen ya Kak, tinggal legalitasnya dari Kemensos. Oke. Iya. Berikutnya saya mau tahu nih Kak, jadi kegiatan operasional apa saja yang dilakukan Senyum Anak Nusantara? Ini kegiatan ya. Jadi gini, kegiatan kita itu kalau aku mau bagi, aku bisa bagi menjadi dua. Yang berimpact untuk anak-anak dan yang berimpact untuk kita sebagai volunteernya. Nah, untuk anak-anak kita itu ada program yang namanya, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Atau ada batasan waktu? Nggak apa-apa ya? Oke. Oke, jadi awal ini untuk yang anak-anak dulu ya? Atau oke, sesuai timeline aja deh. Jadi kita kan ada yang namanya open recruitment. Setelah diterima, itu nanti ada kegiatan yang untuk volunteer, itu namanya welcoming party. Nah, di situ kita nggak yang literally party itu enggak ya. Jadi kita menyambut, terus kita memberikan motivasi, terus kita kasih arahan, kita kasih introduction gitulah awal-awal gimana caranya mereka itu bisa sejalan sama kita. Kan kadang tujuan orang itu kan beda-beda. Ada yang cuman ikut-ikutan, ada yang pengen cari sertifikat, ada yang cuman ngikut temen gitu kan. Banyak orang-orang yang aku temuin di sana gitu. Tapi gimana caranya kita bisa satu jalan, bisa satu pemikiran. Kalau satu pemikiran mungkin susah ya, mungkin satu visi gitu untuk apa sih yang bakal kita lakuin di sana, itu kita lakukan di welcoming party. Jadi kita juga memotivasi para relawan untuk bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu event pertama. Kemudian event pertama yang dilakukan oleh volunteernya itu ada namanya kegiatan 1000 Senyum Nusantara. 1000 Senyum Nusantara itu dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu bulan sucinya umat beragama Islam. Mereka mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Jadi kita ke panti asuhan, kita mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi anak-anak di sana
mungkin nggak selalu yang nggak selalu yang mengedukasi. Ada juga beberapa chapter yang cuman ngajak main. Intinya memang kita membuat mereka tuh tersenyum gitu loh. Karena mungkin kan kalau di panti asuhan kegiatannya itu aja ya. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu, mungkin di panti asuhan cuman kayak ngaji bareng, terus mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Nah, kadang kan anak-anak kalau disuruh kayak gitu, terus kan kayak monoton, ya kan pasti bosen. Nah, kita datang biar mereka tuh kayak ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang membuat mereka itu nggak bosan dan mereka bisa seneng lagi. Bukan berarti kegiatan mereka nggak menyenangkan ya, cuman kan pasti bosan. Nah, kita datang, kita bawa sesuatu yang baru biar mereka tuh fresh lagi, biar mereka tuh semangat lagi gitu. Itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan itu kita sedang berpuasa, umat muslim sedang berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Pada malam harinya kita lanjutkan dengan berbuka puasa. Jadi ada intimasi di sana. Kita bercengkrama sama anak-anak, kita sharing, kita cerita-cerita, nah, kayak gitu. Itu program kerja 1000 Senyum Nusantara. Terus ada juga kegiatan Ekspedisi Merah Putih. Ekspedisi Merah Putih ini kita adakan untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak-anak dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak itu kita tanamkan jiwa-jiwa nasionalisme karena semakin kesini aku juga merasa kayak nasionalisme anak-anak itu semakin berkurang ya. Jadi kita adakan itu agar kita kembali menanamkan jiwa-jiwa itu kepada anak-anak, biar suatu saat ketika dia sudah sukses dia nggak lupa sama negaranya kayak gitu. Kemudian kegiatannya mostly mereka mengadakan edukasi tentang kenegaraan, tentang nasionalisme, tentang pahlawan, tentang bagaimana jadi payah mendapatkan kemerdekaan, terus bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada negara. Itu nanti kita sampaikan pada saat Ekspedisi Merah Putih gitu. Intinya kita menanamkan gimana caranya anak-anak itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada negaranya. Seperti itu. Kemudian karena itu juga masuk Hari Kemerdekaan itu kan identik sama lomba-lomba ya. Kita juga adain lomba-lomba buat anak-anak. Jadi mereka tuh kayak tetap belajar. Habis belajar itu kayak tetap gak bosan. Jadi kita adain lomba, kita kasih hadiah. Jadi mereka tetap semangat dan tetap nggak hilang ke 17-annya gitu. Jadi karena identik dengan lomba, kita tetap adain lomba gitu. Terus selain itu, kita juga mengadakan yang namanya Taman Baca dan Sekolah Anak Nusantara. Nah, Taman Baca ini kita semacam membangun pojok baca atau perpustakaan mini lah untuk biar bisa dibaca sama anak-anak. Jadi kita ada bentuk fisiknya. Jadi kita benar-benar bangun perpustakaan mini, walaupun memang nggak banyak, tapi setidaknya itu bisa untuk bahan bacaan anak-anak. Karena literasi di Indonesia itu, aku lupa datanya, pokoknya tidak lebih dari 50% kalau aku nggak salah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu aku untuk cari datanya. Tapi memang sangat rendah tingkat literasi di Indonesia. Maka dari itu kita pengen menanamkan nih sejak dini biar anak-anak itu memiliki minat literasi yang lebih dari generasi kita gitu. Mungkin dengan kita membangun kanal baca, minat baca di Indonesia bisa meningkat mungkin beberapa persen. Mungkin memang tidak membantu banyak, tapi setidaknya kita berusaha untuk meningkatkan persentase minat baca di Indonesia seperti itu. Nah, selain membangun taman baca, kita juga mengadakan sekolah rutin. Sekolah rutin ini edukasi yang agak formal sedikit karena ada kurikulum yang dibuat oleh setiap chapter. Jadi setiap chapter itu punya kurikulum yang beda-beda. Ada yang kurikulumnya itu berfokus kepada pengetahuan umum, ada yang berfokus pada soft skill, ada yang berfokus pada hard skill, dan itu kami bebaskan terserah dengan chapter karena chapter itu yang mengerti bagaimana kondisi anak-anaknya. Mungkin kondisi di chapter Jakarta dan kondisi di chapter Semarang itu kan berbeda, gitu kan. Jadi kami minta mereka untuk ya udah sesuaikan aja dengan kebutuhan anak-anak di sana. Jadi tidak ada kurikulum yang pasti,
tapi kita sesuaikan dengan anak-anaknya itu butuhnya apa gitu. Kemudian ini adalah event yang berguna untuk relawan. Jadi kami mengadakan volunteering camp. Volunteering camp itu semacam kita kayak apa ya, evaluasi dari kita berkaca apa sih yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, apakah sudah efektif, apakah kita sudah mencapai target yang harus dikejar atau kurangnya apa. Sehingga kedepannya kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade chapter, gimana caranya kedepannya itu bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan dari tahun lalu. Nah, kita juga memperingati hari-hari yang berkaitan dengan anak. Waktu itu Hari Anak Nasional. Tanggal 23 Juli kita peringati dengan pembukaan taman baca di seluruh Indonesia. Dan nanti ada World Children's Day di bulan ini. Kalau nggak salah tanggal 21. Ya, sekitar tanggal 20-an. Itu nanti kita akan rayakan dengan pengadaan lomba nasional. Jadi nanti kita mengadakan lomba bertaraf nasional untuk seluruh anak-anak Indonesia. Cuma nanti untuk bentuk lombanya yang bisa dilakukan secara daring karena mengingat kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi kita akalin dengan lomba online. Cuman tetap bertaraf nasional sehingga nanti terasa gitu persaingan antara anak-anaknya seperti itu. Dan yang terakhir ada program gathering nasional. Gathering nasional ini untuk relawan. Jadi kami menyediakan ruang untuk para relawan untuk bertukar pikiran, untuk saling sharing bagaimana sih apa. Kalau yang volunteering camp tadi kan cuma dijadikan chapter. Jadi tingkatnya 1 kota. Nah, yang gathering nasional ini kita tingkatnya nasional. Jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke kita kumpulkan jadi satu di satu tempat. Insya Allah diadakan secara offline, secara luring. Jadi biar lebih maksimal gitu. Jadi nanti kita ada FGD juga, kita juga ada beberapa evaluasi untuk semua chapter. Kemudian nanti kita ada sharing, ada bonding juga. Jadi acara itu memang diperuntukkan untuk relawan. Gimana caranya? Apa yang sudah dilakukan chapter tahun itu nggak cuma di-keep sama dia, tapi dia sharing sama chapter lain yang mungkin tidak lebih baik dari dia atau mungkin belum semaksimal yang dilakukan oleh chapter lain. Jadi kita saling sharing bagaimana caranya untuk memperbaiki chapter masing-masing seperti itu. Wah, interesting ya Kak. Jadi kegiatannya bukan cuma buat anak-anak doang, tapi Iya, evaluasi benar. volunteer juga. Oh Betul. iya ya. Jadi semisalnya ada masyarakat umum nih yang tertarik dengan Senyum Anak Nusantara, kira-kira gimana sih cara bergabung atau donate atau ada spesifikasi buat gabung jadi volunteer? Oke, jadi gini, kita nggak pernah membatasi orang, kita tidak pernah membatasi masyarakat untuk bergabung dengan kita. Kita open untuk seluruh masyarakat Indonesia, asalkan mereka benar-benar memiliki niat yang apa ya, benar-benar niat untuk menjadi seorang relawan gitu. Kemudian cuman sayangnya kami membatasi usia karena kami takut kalau misalkan tidak dibatasi nanti akan bercampur dengan kepentingan lain atau mungkin terganggu, ke-distract dengan urusan lain gitu kan. Jadi kami membatasi untuk usia itu minimal 17 tahun dan maksimal 27 tahun karena takutnya kalau misalnya lebih dari itu nanti sudah bekerja dan memiliki kesibukan yang membuat dia kurang konsen dengan urusan desain. Jadi kita batasi untuk usia 17 sampai 27 tahun. Kemudian selain itu juga kita tidak membatasi untuk harus mahasiswa atau harus minimal lulusan apa. Kita tidak membatasi itu. Kita benar-benar terbuka untuk umum. Siapapun boleh bergabung dengan SAN, cuman untuk menjadi pengurusan itu harus mengikuti open recruitment secara nasional. Jadi kami melakukan open recruitment setiap bulan Maret, setiap awal Maret atau setiap akhir Februari menyesuaikan dengan kondisi. Nah, atau bisa juga menjadi volunteer
setiap event. Jadi misalkan kita lagi ngadain ekspedisi Merah Putih, tapi sayangnya suatu chapter ini memiliki kekurangan anggota karena kadang sedang anggotanya mungkin sedang di luar kota atau mungkin sedang ada urusan studinya, jadi membuat chapter ini kekurangan anggota atau kekurangan personil untuk melakukan kegiatan itu. Biasanya kita perbolehkan untuk membuka volunteer. Cuman ya volunteernya cuman waktu itu doang. Jadi kayak kalau pas EMP ya EMP doang, kalau pas SN ya SSN doang gitu. Jadi nggak ngikutin dari awal sampai akhir. Nah, kalau mau ngikutin dari awal sampai akhir itu harus ngikutin open recruitment secara nasional. Jadi kalau misalnya teman-teman nih memang tertarik untuk ikut SAN, bisa ikut open recruitment di bulan Maret tahun 2022. Seperti itu. Oke, baik Kak. Kiranya sekian saja dari saya. Mungkin teman-teman saya ada yang ingin menambahkan itu biar lebih tahu lagi. Iya nih Kak, saya tadi Arigato nih Kak. Gimana? Iya, setelah tadi mendengar penjelasan dari Kakak begitu, saya sangat intrik gitu untuk bisa kayak apa dan juga amazed gitu wah ternyata ada juga apa hadir ada yayasan yang bisa peduli sama anak-anak begitu karena jujur di lingkungan saya pun saya cukup prihatin dan empati gitu melihat anak-anak kayak mereka itu Kak yang apa sih yang suka warnain badannya silver gitu Kak. Oh iya. Iya di Depok itu banyak Kak, saya ada domisili di Depok. Terus ada juga yang kayak ini mereka mereka itu kalau saya lihat sih mungkin kalau saya takar gitu antara jenjang SD atau SMP begitu. Tapi mereka kayak itu loh Kak yang ondel-ondel keliling-keliling itu Kak. Yang arak-arakan ondel-ondel gitu sama sambil minta-minta gitulah sih intinya. Di situ di titik itu saya merasa kayak aduh apa yang bisa gue perbuat nih buat mereka ya. Tapi selama gue juga masih jadi cuma mahasiswa, apa sih bisa gue perbuat? Jadi kayak saya merasa kayak dengan tadi penjelasan Kak Putri ini bahwa San itu ingin bisa melihat senyum anak-anak dan bisa memberikan kesempatan pendidikan bagi mereka begitu. Saya merasa ingin sekali gitu bisa andil gitu dan ingin bisa apa ya berpartisipasi. Soalnya kan saya cukup sedih juga gitu kan kalau saya di sini bisa kuliah, saya di sini bisa melanjutkan pendidikan, tapi di sana mereka apa ya mungkin kalau dibilang kurang bisa jadi kurang gitu maksudnya kayak kebutuhan keluarga mereka atau apapun. Nah dari penjelasan kakak tadi itu yang ingin kayak menjamin gitu ya generasi selanjutnya itu bisa menjadi pemimpin yang advance, improve daripada kita begitu. Selama ini yang telah San hadapi ada nggak sih Kak tantangan atau hambatan untuk mencapai tujuan ke situ gitu? Tantangan kalau tantangan yang dialami oleh relawan itu banyak. Pak, jadi gini, kita kan semua kan pasti memiliki kesibukan lain kan di luar sana. Kadang ada relawan yang nggak bisa bagi waktu, mereka terlalu aktif, mungkin kuliah itu hektik banget. Jadi itu satu hambatan yang mereka selesaikan sendiri gitu, karena itu kan urusan dia kan, itu urusan dia. Gimana caranya dia harus manage waktu dia, gimana waktunya kuliah, gimana kapan waktunya buat kesan gitu. Itu tantangan yang dihadapi oleh individu relawan. Nah, kalau tantangan yang kita hadapin waktu kita di relawan aku pernah relawan di Kabupaten Pekalongan. Nah, di sana itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka bisanya bahasa daerah mereka. Nah, aku juga merasa ini nggak cuma di Kabupaten Pekalongan aja, karena banyak banget apa ya wilayah yang mereka itu sangat mengutamakan bahasa daerah mereka. Sebenarnya bagus kita melestarikan bahasa daerah, cuman kita untuk menyampaikan itu kan agak bingung ya untuk penyampaian. Aduh kita mau ngajak ngobrol tapi kita nggak ngerti bahasanya gitu. Kita pakai bahasa Indonesia mereka nggak ngerti. Itu satu tantangan yang pernah kita hadapin. Selain itu juga ada tipe anak-anak yang ya namanya anak-anak kan susah diatur ya, susah dikasih tahu kayak bandel. Nah, gimana tantangannya itu lebih ke diri kita sendiri, gimana kita harus sabar, terus kita harus kadang kan kesal ya kayak bisa diem nggak sih gitu kan, kita lagi ngobrol nih
Tapi kita nggak bisa gitu, nggak bisa kayak diem dong, kan nggak bisa, karena namanya anak-anak semakin kita gituin kan semakin dia jadi gitu, semakin kita gituin ya, kita harus menjadi seorang yang fun. Tantangannya adalah kita harus jadi seorang yang fun, kita harus jadi orang yang lebih komunikatif, karena anak-anak itu gimana sih, anak-anak kalian pasti tahu kan, anak itu pasti kan masih yang maunya ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, kita harus bisa jadi orang yang komunikatif dan fun, cukup fun untuk mereka biar mereka itu nyaman sama kita. Jadi tantangan terbesarnya ada di eh, diri volunteer masing-masing, gimana cara mereka bisa menempatkan diri gitu. Untuk paling sama ini sih, kita mencari pandemi ini bikin kita agak susah untuk mencari lokasi melakukan pengabdian, karena mungkin kita diharuskan untuk tes dulu, atau kita diharuskan untuk sudah punya sertifikat vaksin dulu, dan banyak urusan administrasi yang cukup menyulitkan di masa pandemi seperti ini. So far dari tantangannya sih cuman itu aja sih, lainnya aman. Tapi dengan semua tantangan itu juga bisa dijalani dengan baik gitu ya Kak, bisa diterobos Harus terus bisa. gitu. Iya, harus bisa. Kayaknya bisa nggak bisa harus bisa kalau kita mah. Iya nih Kak, mungkin yang terakhir sih Kak. Kalau misalnya dari kita mahasiswa gitu mungkin yang belum bisa untuk berdonasi secara material gitu Kak, untuk berbagi kepada SAN itu apa bisa dalam bentuk buku-buku, seragam atau yang lainnya gitu Kak? Oke, jadi kita itu open ya, donasi secara materi. Teman-teman bisa datang ke kegiatan kami, turut membantu. Jadi kalau misalkan tidak bisa berdonasi secara materi, bisa berdonasi melalui waktu. Teman-teman bisa datang ke kegiatan kita. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram tiap-tiap ter. Kalau misalkan teman-teman di domisili Jakarta, bisa ada di Jakarta, atau Bekasi juga ada, Tangerang, semuanya mungkin bisa dicek di Instagram. Nah, kegiatan kita update, selalu kita update kita bakal ada kegiatan apa. Nah, teman-teman bisa datang, bisa mungkin kontak nomor yang tersedia, Kak, kita mau ikut nih gitu. Itu nggak apa-apa, kita sangat terbuka. Atau mungkin teman-teman juga sibuk dan nggak ada waktu, teman-teman bisa donasi buku, atau kalau pakaian sebenarnya belum ya, karena kita jarang mengadakan kayak sumbangan seperti itu. Cuman kita bisa juga donasi buku, atau mungkin sembako misalkan di rumah tersedia, itu bisa disumbangkan juga, karena kita juga ada yang namanya program India Sejuta, sedekah Jumat kita. Jadi kita ngadain sedikit berbagi. Jadi ini di luar konteks anak-anak, kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin ada yang berbagi, ada kemarin chapter yang berbagi sembako, ada yang berbagi makan siang, ada juga yang berbagi apa ya, berupa pakaian. Cuman itu kayak nggak semua chapter melaksanakan, tapi bisa teman-teman bisa cari infonya gitu. Oke, dari saya sudah cukup jelas sih. Terima kasih banyak Kak. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Stefan. Terima kasih Kak Putri. Dari saya mau nanyakan, San ini sudah volunteer yang ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah ya. Ada waktu volunteer ini ada nggak sih masalah dari anak-anak ini, misalnya nggak bisa baca tulis atau nggak bisa bicara atau yang lain-lain, ada nggak Kak? Oke. San Yogyakarta itu mengadakan apa ya kegiatannya? Oh, 1000 Senyum Nusantara. Jadi San Chapter Yogyakarta melaksanakan 1000 Senyum Nusantara itu di sebuah panti yang, kalau panti asuhan biasanya anak-anak yang tidak memiliki orang tua ya. Tapi ini mereka ke panti anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kami juga memiliki perhatian ke arah sana. Jadi kita nggak cuma ke anak-anak yang memiliki
kemampuan selayaknya, kita juga memiliki concern terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami juga membantu mereka gimana caranya mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Kalau misalkan nggak bisa baca tulis juga ada beberapa di San yang agak kotanya agak terpencil gitu, itu masih banyak banget anak-anak yang belum bisa membaca. Cuman kalau misalkan kendala lain nggak ada sih, so far cuman kekurangan kemampuan untuk membaca itu kita bakal bantu selama kita mengadakan sekolah anak mereka untuk belajar membaca, dan kita kadang juga bantuin mereka bikin PR, jadi kayak mereka kumpul kayak kerja kelompok gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kekurangan dari anak-anak paling cuman kurang bisa baca aja, belum bisa baca, ada beberapa yang belum bisa baca gitu. Oh, jadi masalah utamanya biasanya yang kayak gitu doang ya Kak? Nggak ada yang lain? Dan saat ini juga memang nggak saat ini nggak konsennya nggak ke anak-anak yang biasa yang tidak punya orang tua, tapi juga yang berkebutuhan khusus juga ya Kak? Iya, kita lebih ke jadi kita nggak cuman yang ke yatim aja, nggak yang ke anak-anak sekolah yang terpencil aja, tapi kita juga semualah bener-bener kayak seluruh anak-anak itu berhak gitu loh untuk mendapatkan session dari kita. Terima kasih Kak. Baik, saya lanjutkan ke bagian penutup. Baik, setelah dijawabnya pertanyaan-pertanyaan kami oleh Kak Putri, kami menjadi lebih tahu seperti apa itu SAN, dan kami pun menjadi tergerak untuk dapat memberi perhatian lebih kepada isu-isu sosial di sekitar yang melibatkan anak-anak. Kedepannya, kami berharap bahwa sebagai mahasiswa, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kami dapat ikut andil dalam memperhatikan kesejahteraan anak-anak, supaya kami dapat melihat senyum anak Nusantara di wajah mereka. Berakhir sudah wawancara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Putri selaku yang sudah memberikan materi, ya bisa dibilang materi untuk tentang organisasi ini, yang telah berpartisipasi juga dalam wawancara kami. Bila dalam sepanjang wawancara ini terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Semoga wawancara ini bisa memberi makna kepada siapapun yang mendengarnya. Akhir kata, kami yang hadir di wawancara ini sekaligus mewakili fakultas kami dan universitas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Putri selaku dari SAN sendiri. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Teman-teman sudah meluangkan. Terima kasih Kak. Atau mungkin ini mau ada sesi Iya, dokumentasi? akhir dari penutup ini ada sesi dokumentasi. Mohon maaf Kak, mau tanya, dari sana itu ada kayak foto pose sendiri nggak? Oh ada, jadi karena kita senyum ya, kita kan senyum anak Nusantara, jadi kita gayanya ada gini, jadi kayak melambangkan senyum gitu. Atau mau dipakai nih, boleh sih. Oke, boleh Kak. Oke. Untuk screenshot mau dibantu sama siapa nih? Saya aja. Oke. Sebentar ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Dengan posesan bisa. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Terima Terima kasih banyak Kak Putri. Terima kasih kembali teman-teman. Kak, have a nice day. Iya. Oh ya Kak, mungkin penutup dari penutup gitu Kak, maaf ya Kak. Oh iya. Ini Kak, Kakak mungkin ada pesan gitu bagi mungkin teman-teman kami sesama mahasiswa atau masyarakat luas untuk bisa lebih mencondongkan fokusnya gitu ke anak-anak
di era-era sekarang ini kan karena memang anak-anak perlu perhatian lebih gitu kan. Kira-kira ada nggak? Pesan ya, paling ini sih, kalau misalkan ini bukan pesan, lebih ke kasih logika gitu ya. Kalau misalkan kita, kita intinya kita itu nggak bisa ngatur orang lain gimana mau kayak gimana ke kita. Kita cuman bisa ngatur diri kita sendiri, kita cuman bisa, ngontrol diri kita sendiri gimana kita memperlakukan orang lain, tapi kita nggak bisa ngatur orang lain itu mau kayak gimana ke kita. Nah, gimana kita memberi domino efek agar mereka, anak-anak itu nantinya ketika sudah dewasa itu memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita lakukan. Nah, caranya adalah dengan salah satunya itu memberikan kesan baik pada masa kecilnya. Itu akan memberikan domino efek yang akan dia bawa sampai dewasa, sehingga aku minta tolong untuk teman-teman kalau misalkan, ada, at least kalau misalkan ada anak-anak itu jangan yang kesel gitu kan sama anak-anak, tapi please, mereka ini adalah calon pemimpin kita, jadi jangan kalian itu kayak kesel segimanapun mereka tingkahnya, berilah sesuatu yang kalau misalkan kita nggak bisa ngasih apa-apa, at least jangan bikin mereka itu merasa mereka tuh dibenci gitu loh, gitu. Dan, apa ya, aduh ngeblank nih. Jadi, aku minta juga untuk teman-teman gini deh teman-teman, banyak hal-hal pelanggaran yang kita hadapi di masyarakat. Kayak tadi, diterangkan kalau aku pernah lihat, yang manusia silver itu dia anak-anak, masih anak-anakan. Nah, aku pengen teman-teman itu juga peka terhadap lingkungan, terhadap anak-anak. Mungkin ketika kita nggak bisa membebaskan dia dari situ, at least kita bisa bantu dia sekecil apapun itu kita bisa. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, tolong dilakukan, nggak harus besar, sekecil apapun itu pasti bermakna untuk mereka. Gitu. Intinya aksi ya, Kak? Iya, benar. Baiklah, ini mungkin terima kasih yang terakhir. Terima kasih banyak, Kak, Iya. sudah meluangkan waktunya. Semoga kami sebagai mahasiswa juga bisa take action dan gak cuma lip service doang gitu ya, Kak, ke depannya. Betul. Teman-teman mau say goodbye mungkin? Oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk tugas ataupun bagi pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya, makasih Terima kasih, Kak. Kak. Setelah interview tadi, yang bisa kami simpulkan adalah beberapa informasi tentang Senyum Anak Nusantara, bagaimana Senyum Anak Nusantara ini dilihat secara garis besar, mengapa sih Senyum Anak Nusantara ini memilih anak-anak dibandingkan isu-isu sosial yang lain, sejarah Senyum Anak Nusantara dibentuk, visi misi seperti yang ada di background kita ini, mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi ya. Dan organisasi partner sejauh ini SAN itu punya legalitas di bawah Kemensos, dan kegiatan-kegiatan yang beragam dari Senyum Anak Nusantara, dan cara-cara gimana volunteer bisa gabung untuk donasi waktu, donasi tenaga, donasi materi seperti buku, baju, dan lain-lain, dan sembako. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita saksikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk membangkitkan rasa peduli kita terhadap anak-anak, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa ini. Terima kasih semuanya.